Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cluster Computing untuk memenuhi tugas dari Pak Mukan Fadli. Jadi sebelum kita masuk ke cluster computing, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ardi Ramadana, setelah itu saya sendiri Fayaz Zafran, yang ketiga yaitu Muhammad Ferdian, yang keempat yaitu Muhammad Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu Khairul Akhyar. Jadi apa sih itu cluster computing? Kita masuk sekarang ke cluster computing. Cluster computing merupakan suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi dia ini hardware sama software yang menggabungkan beberapa komputer. Jadi dia digabungkan dalam satu komputer atau beberapa komputer dalam suatu jaringan, di mana komputer tersebut dapat bekerja sama. Jadi komputer ini dapat bekerja sama dalam satu jaringan, sehingga pemrosesannya suatu masalah dari penggabungan beberapa komputer dalam satu jaringan. Tentu komputer tersebut akan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi setelah komputer ini digabungkan dalam satu jaringan, menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dalam prosesnya. Baik, lanjut. Adapun komponen yang terdapat dalam cluster computing, yang ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji. Yang pertama yaitu node. Node itu adalah sistem komputer yang terdiri dari beberapa node. Paling sederhananya terdiri atas 2 node. Node di sini adalah komputer yang mandiri, artinya mampu memproses tugas komputasi tanpa node lain. Yang kedua yaitu sistem operasi yang mendukung untuk jaringan komputer. Yang ketiga yaitu cluster middleware. Apa itu cluster middleware? Yaitu perangkat yang memungkinkan node bisa saling bekerja sama. Cluster middleware ini merupakan suatu interface di antara user dengan cluster hardware. Yang terakhir, aplikasi yang mendukung pemindahan tugas. Lanjut. Nah, di sini kita sekarang masuk di ciri-ciri cluster computing. Jadi ciri-cirinya ada 5 biji. Yang pertama yaitu terdiri dari banyak mesin yang sama atau mirip satu sama lain. Yang kedua yaitu penggunaannya berkaitan erat dengan dedicated network connection. Yang ketiga, semua mesin membagi resource. Mereka mirip seperti direktori home pada komputer. Yang keempat yaitu masing-masing mesin harus mengizinkan satu sama lain untuk berhubungan tanpa harus menggunakan password untuk aksesnya. Namun, jika masih tetap ingin menggunakan password, maka harus secara manual. Jadi dia harus manual pada setiap mesin. Dan yang terakhir yaitu harus punya software seperti MPI agar aplikasi dapat dijalankan pada seluruh node. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ferdian. Selanjutnya ada manfaat. Selanjutnya ada gambar contoh cluster computing. Di sini seperti yang kita lihat ada terminal ya. Ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, dan terminal N. Selanjutnya ada switch. Terus di bawahnya ada detektor sama servidor 1, servidor 2. Lanjut ke manfaat cluster computing. Di sini kami mendapat 5 manfaat dari cluster computing. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, ada pengolahan power. Kekuatan pemrosesan paralel dari cluster kinerja tinggi dalam banyak kasus. Terbukti biaya lebih efektif daripada mainframe dengan
kekuatan yang harga lebih rendah per unit daya memungkinkan perusahaan mendapatkan ROI yang lebih besar dari anggaran IT mereka. Yang ketiga, meningkatkan jaringan teknologi. Driving pengembangan kluster computing telah mengembang kemajuan dalam teknologi yang berhubungan dengan jaringan bersama dengan penurunan harga teknologi tersebut. Yang keempat ada skabilitas. Keuntungan terbesar dari kluster komputer adalah skabilitas. Kluster komputer dapat dengan mudah diperluas sebagai perusahaan persyaratan dengan menambah node tambahan ke jaringan. Yang terakhir ada ketersediaan. Saat komputer mainframe gagal, seluruh sistem gagal, dan apabila sebuah node dalam sebuah kluster komputer gagal, operasi bisa dengan sederhana ditransfer ke node lain dengan kluster, memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan. Terus ada jenis-jenis cluster computing. Yang pertama ada high availability cluster. Sebuah node yang terdiri dari dua atau lebih komputasi yang nantinya akan menyediakan redundansi pada saat perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah. Hal ini juga dinamakan failover cluster. Pada saat sistem komputasi mengalami masalah, maka operasinya dipindahkan menuju node tambahan agar bisa memberikan layanan berupa komputasi secara terus-menerus. Terus ada load balancing, berperan di dalam penyerataan beban. Di dalamnya memiliki beberapa server serta klien yang saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Load balancing berfungsi untuk mendistribusikan beberapa pekerjaan yang memanfaatkan beberapa node yang bekerja di belakang atau back-end node. Pendistribusian tersebut dilakukan secara merata. Dan yang terakhir ada high performance cluster. Sebuah jenis cluster computing yang bertugas untuk melakukan eksploitasi terhadap kekuatan pemrosesan yang berasal dari beberapa node. Pada sistem tersebut, cluster bisa dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dari sistem komputasi dengan cara memecah tugas-tugas menjadi beberapa node, misalnya OpenMesox dan juga Beowulf cluster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi Ramadana. Kelebihan cluster computing. Yang pertama, simple di dalam manajemen server. Yang kedua, fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keempat, lebih mudah di dalam penanganan satu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibandingkan 100 server dengan sistem atau database yang berbeda. Yang kelima yaitu lebih murah dibanding dengan super komputer. Selanjutnya, kekurangan cluster computing. Kekurangan pertama yaitu program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer. Dan yang kedua, harus dapat memecah pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Yang ketiga, dikarenakan node-node terpisah, menyebabkan terjadinya delay waktu ketika mengirim data antar node. Selanjutnya, perbedaan cluster computing dan grid computing. Cluster computing yaitu sekumpulan komputer terhubung komputer. Mengerjakan suatu
paralel umumnya pada satu jaringan dan setiap sumber daya dapat komputer bekerja atau banyak komputer satu jaringan. Pengamanan minimal, penggunaan maksimal. Grid computing yaitu sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan lain melalui internet atau jaringan lebih luas. Umumnya pada beberapa jaringan tersendiri dan setiap komputer atau cluster memiliki metode pengamanan sendiri atau sertifikat yang harus dimiliki oleh komputer cluster lainnya untuk dapat berinteraksi. Pengguna yang menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Atau banyak komputer, banyak jaringan atau internet, pengamanan maksimal, penggunaan maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Aziz. Selanjutnya, contoh penerapan kluster computing. Suatu sekolah SMP memiliki 6 perangkat PC dengan spek Pentium 4. Pihak sekolah memiliki kebutuhan untuk membangun sistem ujian online berbasis komputer. Dipilih CMS mode untuk diimplementasi pada satu komputer server atau Pentium 4. Namun setelah diimplementasi, satu komputer atau server mode ini tidak mampu menangani sejumlah siswa yang mengakses sistem tersebut. Di sini pihak sekolah memiliki dua pilihan, yaitu sekolah membeli satu komputer dengan spek lebih tinggi untuk implementasi Modle, atau pihak sekolah memanfaatkan 6 perangkat PC yang dimiliki untuk membangun sistem cluster, sehingga yang semula dibebankan pada satu PC dengan cluster dibebankan pada 6 PC. Penjadwalan proses diatur oleh software khusus. Software ini mengatur dan membagi beban kerja pada setiap PC. Kesimpulannya, kluster computing menyelesaikan paradoks dari parallel processing. Kluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendanaan, tren-tren baru, dan teknologi hardware dan software membuat kluster lebih menjanjikan. Superkomputer berbasiskan kluster ada di mana-mana. Selanjutnya, cluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendanaannya. Yang ketiga, tren-tren baru dalam teknologi hardware dan software membuat kluster lebih menjanjikan. Keempat, superkomputer berbasiskan clusters ada di mana-mana. Baik, hanya ini yang dapat kami presentasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Karena kita juga banyak salah, kita sama-sama lagi belajar. Jadi hanya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.